Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang senantiasa dahulu para generasi terdahulu yang saleh senantiasa berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan ini, bulan Ramadan. Makanya dahulu para ulama kita terdahulu, mereka 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan yang kedua mereka berdoa agar amalan yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa agungnya dan betapa utamanya bulan ini. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus dengan riang gembira, berbahagia menyambut akan datangnya bulan Ramadan ini. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita menghiasi diri kita dengan ilmu. Ketika kita menghadapi tamu istimewa tadi, kita sudah siap. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana persiapan kita? Maka di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca bab-bab yang terkait dengan puasa Ramadan pada kitab Riyadhus Shalihin. Bab ini dimulai dari bab yang ke-217. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuat babun wujubu sawmi Ramadhana wa bayanu fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab wajibnya berpuasa di bulan Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan, keistimewaan berpuasa dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil yang pertama adalah surat Al-Baqarah yang biasa kita hafal. Ayat 100 mulai dari ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sampai pada firman-Nya, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an itu fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita bisa mengambil petunjuk, bimbingan yang ada di dalam Al-Quran untuk menuntun hidup kita di dunia ini. Itu maknanya, bukan semata-mata sekedar membaca, menghafal, tetapi yang paling pentingnya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita dalam tingkah laku kita, dalam segala aktivitas kita. Al-Quran yang membimbing ilmu, baik secara tersirat maupun secara tersurat. Itu Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga kalau kita merasa hidup kita ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketidaktenangan, jangan-jangan kita tidak bisa menjadikan atau tidak pernah bahkan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian juga Al-Quran itu menjelaskan petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda. Membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang halal, mana yang haram, ada semua di dalam Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa.
Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dzakara rahimahullahu taala ba'dal kalami 'ala zakati. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan puasa, bab tentang pembahasan puasa Ramadan setelah pembahasan tentang zakat. Nah, setelah zakat. Lianna hadha huwa tartibu alladhi ja'a fi hadithi Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. Karena beliau mengikuti keterurutan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar ibn Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril. Jadi ketika itu Jibril menyaru sebagai seorang laki-laki, ya, dengan mengenakan pakaian sangat putih, dengan berambut sangat hitam, tetapi nggak ada yang kenal para sahabat yang duduk di situ. Nggak ada bekas seperti dia sedang melakukan perjalanan jauh gitu. Nggak ada bekasnya. Seperti orang kampung situ gitu. Tapi nggak ada yang kenal. Nah, kemudian dia mendekat kepada Nabi SAW bertanya tentang agama kita. Di antaranya tentang rukun Islam. Nah, tentang rukun Islam. Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan. Nah, ini sisi pendalilannya. Nah, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Juga Islam itu adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Ini urut-urutannya. Makanya beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengikuti urutan babnya sesuai dengan hadis Umar ibn Khattab itu tadi. Nah, zakat dulu. Jadi, setelah salat, zakat, kemudian baru menyebutkan bab tentang berpuasa. Qala rahimahullahu ta'ala fi mas'alati Jibril an-Nabi. في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. Tentang hadis Jibril, di mana Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat dan tanda-tandanya. Ternyata Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Hanya beliau menyebutkan tanda-tanda dari hari kiamat. Qala rahimahullah, saumu ramadhana huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan itu maknanya adalah at-ta'abbudu, peribadatan. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bitarkil akli wa syurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dengan cara ibadah kepada Allah dengan cara meninggalkan makan, minum, berhubungan, atau lebih umumnya meninggalkan pembatal-pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini puasa secara syariat. Nah, tentu diiringi dengan niat. Nah, diiringi dengan niat untuk ibadah. Karena puasa sendiri itu secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Secara bahasa, makna puasa artinya menahan. Menahan. Taib. Menahan apa? Ya menahan apa saja itu dinamakan saum. Orang yang nggak berbicara kepada orang lain dikatakan saum. Orang yang menahan untuk tidak makan dan tidak minum dikatakan saum secara bahasa. Nah, makanya Maryam alaihassalam, Maryam alaihassalam
beliau melakukan saum. Melakukan saum, yakni menahan diri untuk tidak berbicara kepada seorang pun ketika itu. Inni nadartu lirahmani sauma. Sungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku untuk berpuasa, untuk saum. Apa menahan dari makan minum? Tidak. Falan ukalliman nasa. Maka aku enggak akan berbicara dengan manusia, siapapun dia, pada hari ini. Gitu. Itu secara bahasa, secara istilah tadi yang kita sebutkan. Hadza huwa siyam. Itulah yang dimaksud dengan puasa. Ayata'abbadal insanu lillahi bitarki hadhil asya'i, yaitu seseorang yang dia beribadah kepada Allah dengan cara, bukan dengan cara sujud, dengan cara ruku, membaca ini, membaca itu, bukan. Tapi puasa itu beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan niat tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyamu Ramadhana ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Hadhihi manzilatuhu fi dini al-islami. Ini kedudukan puasa dalam agama kita. Sangat tinggi, sangat agung. Dia termasuk rukun Islam. Wa huwa fardun bi ijma'il muslimin. Hukum puasa Ramadan itu adalah wajib ain. Dengan kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama kaum muslimin. Lidilalatil kitabi wa sunnati ala dzalik. Karena dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan hal demikian. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Nawawi tadi menyebutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fawajjahallahu al-khitaba lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti sisi pembicaraan itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang beriman. Bukan kepada semua manusia. Hanya orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yang sudah siap. Orang beriman itu ketika dipanggil mereka akan siap. Apa ini perintahnya? Apa ini larangannya? Perintahnya untuk dijalankan, larangannya untuk ditinggalkan. Maka dipanggil, yang dipanggil orang-orang beriman. Bukan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak. Tetapi yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Li'anna siyama ramadhana min muqtadiyatil iman. Karena berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan. Berpuasa di bulan Ramadan. Berat, panas, lelah, haus, tetap harus bekerja. La haula wala quwwata illa billah. Wa li'anna siyama Ramadan yukmilu bihi al-imana. Karena berpuasa di bulan Ramadan akan menyempurnakan dengan puasa tersebut keimanan seorang hamba. Wa li'anna tarka siyami Ramadana yunqisu bihi al-imana. Dan juga dikarenakan apabila seseorang itu meninggalkan puasa di bulan Ramadan, itu akan mengurangi kadar keimanan, tingkat keimanan, melemahkan keimanan. Hanya saja kemudian para ulama berselisih pendapat. Kalau orang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, saya nggak bisa ya meninggalkan itu. Syurbud dukhan misalnya, mohon maaf, minum asap. Nggak bisa saya, pusing kepala saya ini. Nek nggak makan, nggak minum, kuat saya. Tapi kalau nggak minum asap, nggak kuat saya. Jadi nggak puasa.
Lah kalau nggak makan, nggak minum biasa. Nah, kuat. Tapi kalau nggak ketemu itu, wah sudah pusing saya. Uring-uringan tiap hari nanti. Berbeda pendapat para ulama terkait dengan yang seperti itu. Ikhtalafal ulama'u fima law tarakahu tahawunan aw kasalan. Para ulama berbeda pendapat bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan malas atau menganggap meremehkan, merendahkan kedudukan puasa Ramadan tersebut. Hal yakfur amla, apakah dia kafir ataukah tidak? Was-sahih annahu la yakfur. Yang benar dia tidak sampai pada derajat kafir ketika dia meninggalkan. Nah, wa annahu la yakfur la yukaffarul insanu bi tarki syai'in. Dan tidaklah seseorang itu dikafirkan dengan meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam kecuali 2 kalimat syahadat dan salat. Tidaklah seseorang itu dikafirkan meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun salat kecuali kalau dia meninggalkan konsekuensi, kandungan, makna dari 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid. Dan juga apabila dia meninggalkan salat secara total. Secara total. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan selain kepada kita juga kepada umat-umat sebelum kita. Wa innama dzakarallahu taala annahu fardhun atau furidha ala man qablana wa lam yadhkur mithla dzalika fi shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Dan Allah tidak menyebutkan bentuk ibadah yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita pada perkara salat. Li'anna siyama fihi masyaqqatun wa fihi ta'abun wa fihi tarkul ma'lufi wa la yakhfa annahu fi ayyamil harri wa tulin nahari yakunu syadidan 'ala nufusi. Kewajiban salat tidaklah Allah bebankan kepada umat-umat sebelum kita. Tetapi puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat sebelum kita juga. Ini menunjukkan diantaranya keutamaan puasa. Karena puasa itu di dalamnya terdapat masyaqqah, kesulitan, keberatan, sesuatu yang berat. Fihi ta'abun, ada kelelahan di dalamnya, kepenatan jiwa. Harus meninggalkan apa-apa yang dia senangi. Dan tidak diragukan lagi keseringannya puasa itu kita lakukan di hari-hari yang sangat panas. Biasanya kan begitu. Dan juga di waktu siang yang panjang. Maka ini akan menjadi berat bagi jiwa. Fadzakarallahu annahu faradahu ala man qablana tasliyatan lana. Dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada umat-umat sebelum kita itu sebenarnya sebagai hiburan bagi kita. Yang merasakan seperti itu tuh bukan kamu saja. Umatnya Nabi Musa mengalami, umatnya Nabi Isa mengalami, umatnya Nabiullah Ibrahim mengalami. Jadi jangan merasa, wah berat ini saya. Enggak. Umat-umat sebelumnya juga mengalami tasliyatan. Sebagai bentuk hiburan bagi kita. Oh, umat-umat dulu aja kuat. Masa kita enggak kuat? Li'anna al-insana idza 'alima anna hadha syai'a lahu wa li ghairihi hana 'alaihi. Kalau seseorang itu tahu ternyata sesuatu itu diwajibkan tidak hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk selain mereka, ini akan terasa lebih ringan. Wah ini saya harus pakai masker. Dulu misalnya kayak di awal-awal pandemi itu misalnya, wah kemana-mana harus masker, biasanya bebas ini.
Berat. Loh, ini bukan kepada kita saja. Ternyata kepada semua orang. Nah, jadi kita akan terasa ringan. Oh, dia juga make kok. Yang itu juga make. Nah, yang itu bisa, masa saya nggak bisa? Akan kita terasa lebih ringan begitu. Wa dzakarahu aidan min ajli an yubayyana annahu jalla wa ala akmala lana al-fadaila. Dan juga disebutkan pula puasa Ramadan Allah wajibkan agar kita mendapatkan atau untuk menyempurnakan keutamaan-keutamaan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan ini kan ibadah yang utama dan ada pada umat-umat terdahulu. Maka ibadah yang memiliki keutamaan pada umat-umat terdahulu Allah berikan juga kepada umat akhir zaman. Ini menunjukkan keistimewaan umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad. Apa yang ada pada umat terdahulu berupa keutamaan ada, tapi belum tentu apa yang ada pada keutamaan umat Nabi Muhammad itu dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Nah, oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, dinaikkan ke langit sampai kemudian di tingkat yang keenam, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa menangis. Menangis bukan dalam hasad dengan umat beliau, tetapi menangis karena umat beliau tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada pada umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan keistimewaan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirunal awwalun. Kita ini umat akhir zaman, tapi kita ini yang pertama kali masuk surga. Pertama kali masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-183 itu Allah tutup ayat tersebut dengan lafaz la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Ai li ajli an tattaqullaha. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dengan kalian melaksanakan puasa Ramadan agar kalian bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut. Kalian jadikan puasa Ramadan itu sebagai tangga untuk ditapaki sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu makna maksud dari diwajibkannya puasa Ramadan kepada kita. Li'anna siyama junnatun, karena puasa itu adalah perisai, penghalang. Yaqika minal ma'asi, yang akan menghalangimu, menjagamu dari perbuatan dosa dan maksiat. Mau melakukan dosa, saya puasa. Mau mendolimi orang, saya puasa. Mau berbohong, saya puasa. Tujuannya puasa supaya apa? Supaya saya meraih derajat takwa. Lah kalau kemudian tangga yang saya injek ini, yang saya pergunakan untuk naik ini, saya rusak sendiri, ya apa bisa naik? Jatuh kita ke bawah. Anak tangganya kita rusak sendiri, anak tangganya kita robohkan sendiri. Bagaimana kita akan bisa menapaki untuk meraih tujuan kita? Makanya puasa itu menjaga kita. Dari segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seorang istri misalnya diperintah suaminya dalam perkara yang ma'ruf, mau membantah, saya puasa loh. Nanti kalau saya membantah, bikin sendiri nih. Sama saja ini. Padahal saya tujuan puasa ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menjadi istri yang salehah, yang mengerti hak-hak dan kewajibannya terhadap suaminya, terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi bukan lagi masanya kita tuh berpuasa nanti nunggu beduk, lama banget ini. Atau ngelihat nih, menu buka puasanya apa ini. Ini sudah bukan masanya lagi kita ini.
Nah, sudah umur kepala 3, kepala 4, kepala 5 ke atas. Sudah bukan itu orientasinya. Nah, makan sahur masih bingung, nanti makan sahurnya sudah bukan itu. Nah, bukan itu. Nah, nggak cocok ngambek. Nah, dimarahin. Masa ini lagi, masa ini lagi. Nah, falah harus kalau buka puasa harus ada es degan dan lain sebagainya. Bukan masanya kita ini, sudah. Nah, ya kalau misalnya anak-anak umur belasan tahun misalnya atau puluhan tahun, iyalah kita memaklumi mereka. Nah, tapi kalau kita ini sudah Masya Allah, nah, sudah harus betul-betul ibadahnya itu dengan makna begitu. Nah, tidak sekedar ritualitas. Puasa, puasa, sholat, nah, dan lain sebagainya. Tidak. Akan menjaga Anda dari kemaksiatan. Wa yaqika minan nari, dan akan menjaga Anda dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Lianna man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah dan mengharap balasan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Subhanallah. Nah, tentu dengan menjaga, nanti juga akan datang babnya, menjaga adab-adab puasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ay min ajli taqwa. Dalam rangka ketakwaan inilah. Wa hadhihi hiya al-hikmatu min ijabi shaumi. Dan inilah hikmah terbesar diwajibkannya puasa. Hikmah terbesar. Nah, bukan untuk menjaga pola makan, bukan untuk diet, bukan untuk kesehatan, bukan untuk ini, itu regenerasi sel dan lain sebagainya. Ya itu hikmah mungkin. Nah, kan harus diteliti dulu tapi kan oleh orang-orang yang memang mengerti. Tapi hikmah terbesarnya adalah ini, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kita itu siap untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Latihannya di puasa. Latihannya di puasa. Oh, ini perintah, jalankan. Berat, walaupun berat, jalankan. Oh, ini larangan, tinggalkan, walaupun enak. Nah, taib. Wa yadullu ala hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan atas ini hikmah terbesar dari diwajibkannya puasa itu adalah agar kita bertakwa kepada Allah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Malam yada' qaulaz zuri." Barang siapa yang dia itu berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan bohong, ucapan dusta, ucapan yang tidak berguna dalam agama, ucapan yang berlawanan dengan tuntunan syariat. Puasa, tapi enggak dia tinggalkan ucapan dusta, bohong. Lebih-lebih lagi, mohon maaf, kalau sudah mendekati bulan Ramadan, pedagang wis macam-macam. Kualitas KW juga dibilang kualitas nomor 1. Yang penting laku. Fala haula wala quwata illa billah. Malam yada' qaulaz zur, orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan zur, yakni segala ucapan yang bertentangan dengan agama. Wal amala bihi, namun justru dia melakukan hal yang demikian, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Nah, wal jahla, dan dia melakukan kebodohan, berteriak-teriak nggak jelas dan lain sebagainya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka dalam kondisi seperti itu Allah enggak butuh pada dirinya. Nah, walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Enggak butuh Allah yang seperti ini. Artinya puasa hanya sekedar ritualitas. Nah, belum sampai menyentuh kepada berpengaruh di dalam hati, ke dalam perilaku, ke dalam jiwa. Belum berpengaruh dengan puasa tadi. Malah berpuasa emosinya naik terus. Nah,
Apalagi di jalan, nah sudah kesenggol dikit aja, sudah macam-macam yang keluar. Nah, biasanya kan begitu orang di bulan Ramadan itu kan rame biasanya, apalagi di sore hari, sudah perut kosong ini itu misalnya, udah semuanya berebut. Nah, pengen cepat. Allah nggak butuh, walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau kondisinya seperti itu. Lian Allah lam yarid ayyu'adzibal ibada bitarki ma yashtahuna wa ya'lafuna. Walakinnahu arada ayad'uwa qawla zuri wal amala bihi wal jahla. Dikarenakan sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menginginkan, lam yurid, tidaklah menginginkan dan menghendaki untuk menyiksa hambanya ketika hambanya tadi itu meninggalkan apa-apa yang dia senangi, apa-apa yang dia inginkan, makan, minum, ini kan disenangi, panas gitu kan, enak gitu, seger kalau ada es buah, tapi ditinggalkan karena dia berpuasa. Ketahuilah Allah tidak menginginkan sedikit pun untuk menyiksa kepada hambanya ketika hamba tadi itu meninggalkan apa-apa yang dia maui. Sejatinya secara naluri. Namun, walakinnahu arada ayadda'u qawla zur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba tadi itu meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang tidak benar secara syariat, meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, dan juga meninggalkan kebodohan, perbuatan bodoh gitu maksudnya. Ganggu temennya puasa, ngelemparin ini, apa sih manfaatnya? Taib. Gosip pas puasa misalnya, jahal yang demikian. Iseng puasa sehingga ganggu temennya terpancing. Taib. Nggak boleh yang demikian. Ngeprang, ayo. Nggak benar yang demikian. Nah, ngeprank atau ngeprang itu ajaran yang nggak dibenarkan dalam syariat. Jebakan kan begitu. Nah, nggak boleh yang demikian. Termasuk dalam perbuatan dusta. Nah, itu termasuk dalam perbuatan dusta. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai pada firman-Nya, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang mengadakan perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya bagi orang yang sakit diperbolehkan baginya untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Dengan kewajiban nanti mengganti di luar bulan Ramadan. Dengan perincian nanti juga kita sebutkan. Pun demikian dengan musafir, orang yang mengadakan perjalanan, walaupun berulang perjalanannya. Misalnya sopir, berulang perjalanannya. Nah, Solo, Jakarta, Jakarta, Solo, Solo, Jakarta. Nah, setiap berangkat bawa bus dari Solo ke Jakarta, dia berbuka. Kemudian juga dari Jakarta ke Solo, dia berbuka. Nah, ini diperbolehkan. Nah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi musafir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ana man kana yashukku alaihi as-saum aw safara fa innahu yuftiru wa alaihi iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang merasa berat untuk berpuasa, karena sakit atau dia sedang mengadakan perjalanan, boleh baginya untuk berbuka dan kewajibannya mengganti di waktu yang lain. Nanti kita akan sebutkan.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa dalam keadaan dia itu tidak sakit dan juga tidak bepergian tapi nggak mampu. Seperti apa? Orang yang sudah lanjut usia misalnya, sudah sepuh banget. Nah, nggak sakit tapi nggak kuat dia berpuasa. Nah, dan juga nggak sedang bepergian. Fidyatun ta'amun miskin, maka baginya untuk membayar fidyah yang diberikan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum. Barang siapa yang dengan sukarela berpuasa, maka itu lebih baik untuk dirinya. Nah, akan menjadi kebaikan untuk dirinya, dan barang siapa yang dia berpuasa, maka itu lebih baik untuk dirinya. Ini di awal turunnya perintah kewajiban puasa. Jadi puasa Ramadan awal kali itu tidak langsung wajib, tetapi mustahab, sunnah, tatawwu'. Mau berpuasa di bulan Ramadan silahkan, dan itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Mau tidak berpuasa juga tidak berdosa. Nah, fi awalil amri. Awwalu ma faradallahu as-sawma. Awal kali ketika Allah mewajibkan puasa. Qala lil ladzina yutiqunahu 'alaikum fidyatut ta'amun miskin. Fa in tasaddaqtum fa huwa khairan lakum. Wa antasumu khairan lakum fa khairullahi nasi fi awwalil amri baina ayyasumal insanu au yut'imu an kulli yaumi miskinan. Ketika di awal perintah itu ada pilihan, mau membayar fidyah, sedekah, atau mau puasa. Nah, kalau seorang memilih puasa, itu kebaikan, lebih baik untuk dirinya. Tapi kalau sekedar membayar fidyah, tidak mengapa, silahkan. Nah, itu di awal turunnya perintah puasa. Tapi kemudian, summat ta'ayyana siyama fil ayati allati ba'daha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan wajibnya berpuasa di ayat setelahnya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Dan sampai faman syahida minkumul syahra falyasumhu. Ini dalilnya. Nah, ini dalil wajibnya barang siapa yang menyaksikan di bulan itu, maka barang siapa yang hadir pada bulan tersebut, ya bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah.